Selamat datang kembali dalam kuliah pengantar analisis real MA 3131. Saya Erik dari program studi matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara mengenai bilangan real dengan topik aplikasi sifat supremum. Aplikasi sifat supremum akan kita bagi menjadi 3 bagian besar, yaitu sifat Archimedes, sifat kepadatan bilangan rasional, dan kita akan melihat tentang bukti akar 2 adalah bilangan real. Sebelum kita masuk ke sebelum kita masuk ke sifat Archimedes, maka kita akan melihat definisi fungsi yang terbatas di atas, terbatas di bawah, dan terbatas. Nah, kita ingat kembali apa yang dimaksud dengan himpunan tak kosong A subset real dikatakan terbatas di atas. Himpunan ini dikatakan terbatas di atas jika terdapat M anggota real sehingga untuk setiap X anggota A berlaku X lebih kecil sama dengan M. Dengan M di sini kita katakan sebagai batas atas bagi himpunan tak kosong A. Dengan cara yang sama, fungsi f dikatakan terbatas di atas pada himpunan A jika peta f oleh A, fa terbatas di atas. Ingat, peta f oleh A ini adalah sebuah himpunan, jadi kita bisa menggunakan ini. Dengan kata lain, ini berarti terdapat M anggota real, sehingga untuk setiap X anggota A berlaku fx-nya lebih kecil sama dengan M. Saya juga bisa mendefinisikan apa yang dimaksud dengan fungsi f yang terbatas di bawah pada himpunan A. Kemudian, kita juga bisa mendefinisikan fungsi f yang terbatas pada himpunan A, jika f-nya itu terbatas di atas dan terbatas di bawah pada himpunan A. Dalam bahasa matematika, saya bisa mengatakan, ini berarti terdapat apa, sehingga untuk setiap x anggota A berlaku apa. Coba kamu pikirkan sejenak, kira-kira jawaban apa untuk melengkapi fungsi f yang terbatas pada himpunan A. Kemudian, kamu berikan satu buah contoh fungsi yang terbatas dan fungsi yang tidak terbatas pada himpunan A. Kemudian memverifikasinya berdasarkan definisi yang telah kita bahas tadi. Selanjutnya kita akan melihat mengenai sifat Archimedes. Sifat Archimedes berkata, jika X anggota real, maka selalu terdapat bilangan asli yang lebih besar dari bilangan real yang diberikan. Contohnya ketika saya misalkan bilangan X anggota realnya min 1, maka N-nya boleh saya pilih 1. Bagaimana untuk X-nya kalau saya pilih 4? Maka bilangan asli yang saya bisa pilih 5. Dan seterusnya. Nah, berikut adalah beberapa akibat dari sifat Archimedes. Akibat pertama dapat dibuktikan bahwa untuk setiap bilangan real positif X, terdapat bilangan asli sehingga 1/n lebih besar dari 0, jelas, dan 1/n-nya itu lebih kecil dari X. Bagaimana melihat hal ini? Kuncinya adalah pada bilangan real positif X. Karena bilangan real positif X, maka 1/x ada dan 1/x positif. Real positif. Karena 1/x anggota real, saya bisa menggunakan sifat Archimedes untuk mengetahui bahwa dia terdapat n bilangan asli sehingga 1/x kurang dari n, sehingga saya dapatkan akibat pertama dari sifat Archimedes. Berikutnya, untuk setiap bilangan real positif x, maka terdapat bilangan asli n, sehingga bilangan real tadi dijepit oleh bilangan asli yang berdekatan, n-1 dan n. Nah, bagaimana membuktikan hal ini? Tentunya untuk X kurang dari N, kamu bisa dapat intuisi kira-kira itu datangnya dari sifat Archimedes. Lalu bagaimana dengan bilangan asli yang lebih kecil sama dengan X? Kurangi 1 lebih kecil sama dengan X. Nah, hal ini bisa kita dapatkan dari sifat terurut dengan baik dari bilangan asli. Karena bilangan asli terurut dengan baik, dia mempunyai unsur terkecil. Nah, menggunakan kedua sifat tadi, saya bisa membuktikan akibat kedua dari sifat Archimedes. Oke ya. Yang menarik di sini bahwa sifat Archimedes ini juga berarti bilangan asli tidak terbatas di atas pada real. Bagaimana melihat hal ini? Coba kita lihat kembali apa yang dimaksud dengan himpunan A subset real
dikatakan terbatas di atas jika terdapat M anggota real sehingga untuk setiap X anggota A berlaku X lebih kecil sama dengan M. Bagaimana ketika saya berkata himpunan A subset real tidak terbatas di atas? Artinya, untuk setiap M anggota real, terdapat X anggota A, sehingga X-nya itu lebih besar daripada M. Kalau saya ganti A-nya itu sebagai bilangan asli, maka dia dikatakan tidak terbatas di atas jika untuk setiap X anggota real, terdapat bilangan asli, sehingga bilangan aslinya lebih besar dari bilangan real yang diberikan. Sehingga kita dapatkan sifat Archimedes. Sehingga sifat Archimedes ini bisa kita katakan dalam bahasa biasa, bilangan asli tidak terbatas di atas pada real. Luangkan waktu sejenak untuk kembali menuliskan pernyataan ini dalam bahasa matematika. Lalu, buktikan menggunakan sifat supremum dan sifat Archimedes bahwa supremum A sama dengan 1 dan infimumnya adalah 1. Berikutnya kita akan masuk tentang sifat kepadatan bilangan rasional atau irasional di bilangan real, pada bilangan real. Sifat kepadatan bilangan rasional ini berkata seperti ini. Jika X dan Y adalah bilangan real sembarang dengan X kurang dari Y, maka terdapat bilangan rasional, sehingga bilangan rasional itu terletak antara bilangan X dan Y. Atau, jika X dan Y adalah bilangan real sembarang dengan X kurang Y, maka sifat kepadatan bilangan irasional berkata, maka terdapat bilangan irasional, sehingga bilangan irasionalnya itu terdapat antara X dan Y. Contohnya saya ambil bilangan realnya misalkan akar 2. Dan akar 3. Di antara akar 2 dan akar 3, pasti terdapat bilangan rasional di antara akar 2 dan akar 3. Nah, bagaimana melihat bukti dari bagaimana kita sekarang akan melihat bukti dari sifat kepadatan bilangan rasional ini. Nah, untuk membuktikan bahwa untuk sembarang bilangan real X, Y, dan X kurang dari Y terdapat bilangan rasional di antaranya, misalkan M per N, tentunya dengan N tidak kosong, N bukan 0, dan M per N, M dan N ini masing-masing adalah bilangan bulat. Nah, tentu ada berbagai kasus yang bisa pertimbangkan. Ketika kasus X-nya negatif dan Y-nya positif, bagaimana saya dapat memilih bilangan rasionalnya? Bagus sekali. Bilangan rasional di antara bilangan negatif dan positif tentunya bisa kita pilih 0. Untuk kasus kedua, kita bisa melihat juga kasus keduanya positif atau kasus keduanya negatif. Ini adalah identik dengan melalui pertukaran atau pemetaan X sama dengan min X. Lalu, terdapat juga kasus ketika salah satunya tak negatif, artinya bisa 0, dan yang lainnya positif, atau bisa 0, tapi yang lainnya negatif. Kasus 1 trivial, kita akan membahas kasus salah satu tak negatif, dan yang lainnya positif. Tentunya dia adalah memuat kasus ini. Pada akhirnya akan saya buktikan adalah X lebih kecil dari M per N, lebih kecil dari Y. Untuk kasus X dan Y-nya ini tak negatif, tentunya M dan N-nya itu adalah bilangan asli. Jadi akan saya buktikan bahwa NX ini lebih kecil dari M, lebih kecil dari NY, dengan M dan N-nya itu adalah bilangan asli. Bagaimana memunculkan NX dan NY? Triknya adalah memperhatikan bahwa karena X kurang dari Y min X itu kurang dari 0. Sehingga seper Y min X itu adalah bilangan real positif. Karena dia adalah bilangan real, maka berdasarkan sifat Archimedes terdapat bilangan asli N. Sehingga bilangan asli N ini lebih besar dari seper Y min X. Dengan menggunakan aljabar, saya bisa dapatkan NX plus 1-nya lebih kecil dari NY. Tinggal sekarang saya buktikan bahwa ini lebih kecil dari M. Lebih kecil dari NX. Begitu saya dapatkan ini lebih kecil dari M, lebih kecil dari NX, maka saya dapatkan apa yang saya inginkan. Nah, caranya bagaimana? Caranya untuk saya punya NX plus 1, bagaimana menghubungkan NX dan NX plus 1? Saya ingat akibat sifat Archimedes yang
sifat yang menjepit itu. Dapat dibuktikan bahwa untuk sembarang bilangan real positif nx, dia akan dijepit oleh dua buah bilangan asli yang berdekatan. Dalam hal ini adalah m-1 dan m. Sehingga m-1 itu lebih kecil sama dengan nx, lebih kecil dari m. Sehingga saya punya nx lebih kecil dari m. Oke, bagus. Kemudian saya tambahkan 1 seluruhnya, saya dapatkan m lebih kecil dari nx tambah 1. Maka m lebih kecil sama dengan nx plus 1. Padahal nx plus 1 berdasarkan ini lebih kecil dari ny. Sehingga kesimpulannya saya dapat nx lebih kecil dari m, lebih kecil dari ny, sehingga saya dapatkan apa yang saya mau. Ini hanya sketsa buktinya, bukti lengkapnya kamu coba susun sendiri. Nah, perhatikan bahwa sifat ini ekuivalen dengan mengatakan bahwa setiap bilangan real selalu bisa diaproksimasi dengan bilangan rasional. Bagaimana cara melihat hal ini? Seperti berikut. Sifat kepadatan bilangan rasional, saya ulangi, untuk setiap bilangan real x dan y, dengan x kurang dari y, maka terdapat bilangan rasional r, sehingga r-nya itu terletak antara x dan y. Ini ekuivalen dengan mengatakan aproksimasi bilangan real dengan rasional. Kita lihat contohnya sebagai berikut. Misalkan diberikan bilangan rasional x dan diberikan bilangan real x dan bilangan rasional R1. Karena R1 bilangan rasional juga adalah bilangan real, maka saya punya dua buah bilangan real R1 dan X. Menurut sifat kepadatan bilangan rasional, maka di antara dua buah bilangan real R1 dan X terdapat bilangan rasional, yaitu adalah R2. Saya lakukan yang sama menggunakan sifat kepadatan rasional. Karena R2 itu juga adalah real, maka di antara dua buah bilangan real terdapat R3 bilangan rasional. Saya bisa lakukan berulang-ulang sehingga saya akan mendapatkan barisan bilangan rasional yang menuju X. Dengan cara yang sama, saya bisa dapatkan kalau bilangan rasionalnya lebih besar dari X. Dengan cara yang sama, ini juga mengatakan aproksimasi bilangan real dengan menggunakan bilangan irasional. Oke ya. Baik. Kita akan lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu tentang sketsa bukti tentang akar 2 adalah bilangan real. Nah, untuk sketsa bukti akar 2 adalah bilangan real, ini ada bagian dari bukti, terutama bagian awal, yang akan terus diulang, sehingga kamu perlu menguasainya. Pertama kali kamu coba lihat, kita buat himpunan S, dengan S-nya itu adalah apa? Himpunan S adalah himpunan S anggota real, dengan S-nya itu adalah tak negatif, dan S kuadratnya kurang dari 2. Akan dibuktikan himpunan S ini tidak kosong dan terbatas di atas. Ini adalah himpunan yang kuadratnya kurang dari 2. Himpunan bilangan real tak negatif yang kuadratnya kurang dari 2. Akan dibuktikan bahwa dia tidak kosong dan terbatas di atas. Maka karena dia tidak kosong dan terbatas di atas, kalau kita bisa buktikan kedua hal ini, maka berdasarkan aksioma kelengkapan, supremum S anggota real ada. Supremum S-nya ini anggota real dan ada. Saya akan buktikan bahwa supremum S-nya itu adalah akar 2, sehingga akar 2 anggota real ada. Oke ya. Selanjutnya tinggal dibuktikan supremum S-nya itu adalah akar 2, sehingga kita dapatkan yang kita mau. Nah, dapat dilihat dengan mudah bahwa 1 adalah anggota S. Kenapa? Karena 1 memenuhi dia tak negatif dan 1 kuadrat kurang 2, sehingga S besar ini tidak kosong. Lalu S terbatas di atas oleh 2, karena kuadratnya itu adalah 4, lebih besar dari yang kuadratnya adalah kurang dari 2. Sehingga 2 itu adalah batas atas bagi S. Sehingga karena dia tidak kosong dan terbatas di atas oleh 2, maka supremum S-nya anggota real dan ada. Oke ya, kita misalkan X-nya itu adalah supremum dari S. Akan ditunjukkan bahwa X kuadrat itu sama dengan 2. Caranya bagaimana? Untuk menunjukkannya, saya akan tunjukkan bahwa X kuadratnya tidak mungkin kurang dari 2. Dan X kuadratnya tidak mungkin kurang dari 2. Sehingga trikotomi dari bilangan real mengatakan bahwa X kuadratnya pasti sama dengan 2.
Bagaimana melihat hal ini? Kita ingat bahwa X kuadrat minus 2 adalah bilangan real. Sehingga seolah-olah saya melihat X kuadrat minus 2 itu bisa positif, X kuadrat minus 2 bisa negatif, X kuadrat minus 2 bisa sama dengan 0. Berdasarkan trikotomi bilangan real, maka saya dapatkan ketiga kasus yang tadi. Selanjutnya dalam slide ini hanya akan dilihat sketsa bukti bahwa tidak mungkin X kuadrat kurang dari 2. Oke ya, kenapa? Secara intuisi seperti ini. Kalau X kuadrat kurang dari 2, seolah-olah supremumnya itu nanti kurang dari 2. Saya akan buktikan bahwa kalau supremumnya kurang dari 2, maka saya bisa tambahkan sedikit. Begitu saya tambahkan sedikit, X-nya saya tambahkan sedikit, yang adalah supremum saya tambahkan sedikit, ternyata dia masih anggota S. Artinya, X-nya itu, X yang saya pilih, bukan supremum. Oke ya, yuk kita lihat. Andaikan X kuadrat kurang dari 2, akan ditunjukkan bahwa pengandaian ini salah karena terjadi kontradiksi, yaitu ada epsilon lebih besar dari 0, sehingga X tambah epsilon anggota S. Jadi, X-nya itu bukan supremum dari S, karena X plus S-nya masih anggota S. Caranya gimana? Saya pilih nanti epsilonnya itu adalah 1/n. Akan dicari N, bilangan asli, sehingga X ditambah yang sedikit tadi, itu adalah anggota S. Mungkin nggak anggota S? Apa yang dimaksud dengan anggota S? Berarti kuadratnya harus kurang dari 2. Oke, kita akan mencari N, bilangan asli, sehingga X tambah 1/n dikuadratkan kurang dari 2. Perhatikan bahwa X tambah 1/n dikuadratkan, ini adalah X kuadrat tambah 2X per N ditambah 1/n kuadrat. Lalu saya aproksimasi lagi bahwa X kuadrat tambah 2x per n, bahwa 1/n kuadrat itu lebih kecil dari 1/n. Maka ini boleh saya gabungkan menjadi 2x plus 1 per n. Mengapa kita lakukan seperti ini? Pada akhirnya kita ingin menuliskan ini harus lebih kecil dari 2. Sehingga saya mendapatkan pertidaksamaan linier dalam n. Bagaimana kalau ini masih dalam kuadrat? Saya menyelesaikan ini harus kurang dari 2. Berarti saya menyelesaikan mencari n sehingga ini kurang dari 2. Artinya saya mau menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat sehingga lebih sulit. Jadi apa yang saya lakukan adalah saya aproksimasi dengan yang liniernya. 1/n kuadrat ini lebih kecil dari 1/n. Pertanyaannya jadi sekarang, apakah ada n sehingga x kuadrat ditambah 2x plus 1 per n lebih kecil dari 2? Oke ya. Jika ada bilangan asli n, ini saya utak-utik, yang memenuhi n lebih besar dari 2x plus 1 dibagi 2 min x kuadrat, ini saya utak-utik dari sini, maka selesailah sudah. Pertanyaannya, apakah ada bilangan asli yang lebih besar dari bilangan real ini? Dan jawabannya ada, dijamin berdasarkan sifat Archimedes. Sehingga ada n, sehingga x plus 1/n anggota S. Artinya, x-nya itu bukan batas atas. X-nya itu bukan supremum. Oke ya? Dengan cara yang sama, bagaimana kalau X kuadratnya lebih besar dari 2? Ini mengatakan seolah-olah supremumnya itu lebih besar dari akar 2. Kalau supremumnya lebih besar dari akar 2, saya akan membuktikan bahwa yang tadi, yang lebih besar dari akar 2, X-nya itu, kalau saya kurangin sedikit, ternyata dia masih batas atas. Sehingga klaim X sebagai batas atas terkecil gagal. Oke ya, bukti lengkapnya kamu bisa lihat dari buku. Tentunya kamu tahu ini adalah bukti tidak formal. Untuk melihat bukti formalnya, saya lakukan sampai di sini. Lalu saya berdasarkan sifat Archimedes, maka terdapat bilangan ini. Lalu saya lakukan ke belakang sehingga saya dapatkan ini. Hati-hati ya, mungkin di sini biasanya kita akan tulis ini sebagai analisis pendahuluannya. Oke. Kemudian kamu coba pelajari bukti kepadatan bilangan irasional di real. Bukti kepadatan bilangan irasional di real ini menggunakan sifat kepadatan bilangan rasional di real. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita sudah membahas tentang aplikasi sifat supremum, yaitu tentang sifat Archimedes. Kita juga bicara tentang sifat kepadatan bilangan rasional dan bilangan irasional di real. Dan
membuktikan bahwa akar 2 adalah bilangan real. Selanjutnya, kita akan melihat tentang bahasan mengenai interval pada bilangan real. Terima kasih.